Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Elisa Situmorang. Saya di sini akan membahas tentang manajemen operasi pertemuan 17 yang berjudul Perencanaan Kapasitas. Pengertian dan tujuan perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas berdasarkan pendapat Freddy Rangkuti. Perencanaan kapasitas produksi adalah langkah pertama ketika sebuah organisasi memutuskan untuk memproduksi lebih banyak atau ingin membuat sebuah produk baru. Apabila ingin meningkatkan jumlah produksi yang sudah ada, organisasi itu perlu mengevaluasi kapasitas yang ada sebelumnya. Jadi, perencanaan kapasitas adalah langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan perusahaan. Tujuan dari perencanaan adalah untuk mengusahakan agar fasilitas pabrik yang terdiri dari mesin, tenaga kerja, dan bahan-bahan yang dapat digunakan secara efisien dan mengusahakan agar kegiatan perusahaan tetap terpelihara sehingga memungkinkan pabrik untuk menyerahkan produk tepat waktu. Berdasarkan pendapat Freddy Rangkuti, ada tahap-tahap kegiatan dalam penyusunan perencanaan kapasitas meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi kapasitas yang ada. Yang kedua, memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan datang. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas. Yang keempat, memiliki aspek keuangan, ekonomi, dan teknologi alternatif. Dan yang terakhir adalah memilih alternatif kapasitas yang paling sesuai untuk mencapai misi strategi. Dalam manajemen operasi itu sangat menekankan pentingnya dimensi waktu kapasitas. Dari sudut pandang ini, kapasitas pada umumnya dibedakan antara perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka menengah, perencanaan kapasitas jangka panjang. Selanjutnya adalah kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain adalah tingkat output yang diharapkan dapat dicapai secara konsep. Sebagai contoh, sebuah pabrik manufaktur didesain untuk memproduksi secara penuh 500 peralatan tiap tahunnya. Target ini mungkin dapat dan tidak dapat dicapai, bahkan mungkin juga melebihi jika semua fasilitas sudah terpasang dan semua peralatan produksi baru dan bekerja secara optimum. Sebagai contoh, jika sebuah kontraktor diberi pekerjaan untuk membangun sebuah pabrik baru atau sebuah peralatan, seringkali ada tingkat persen yang harus dicapai dan hal tersebut telah disetujui bersama dari kapasitas desain sebelum pemesanan menerima pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah kapasitas efektif. Kapasitas ini merupakan pengurangan dari kapasitas desain untuk menggambarkan kondisi tertentu dari pengoperasionalan suatu usaha. Hal ini mungkin disebabkan karena mesin masih dalam perawatan, tenaga kerja yang terlatih sangat terbatas, dan yang lainnya. Sehingga mungkin kapasitas yang tadinya 500 peralatan hanya menjadi 450 pada kondisi operasi tersebut. Selanjutnya adalah utilization. Ukuran ini dikenal dengan utilization dan biasanya kurang dari 85% dari kapasitas efektif. Lebih lagi, jika permintaan sedang menurun, utilization dari mesin atau pekerja biasa tinggal 40-60%. Jika perusahaan selama ini membagi shift kerja menjadi 3, kemungkinan diindikasikan terjadi penurunan permintaan, misalnya 60%, maka perusahaan dapat mengurangi shift tersebut menjadi hanya 2 shift. Yang selanjutnya adalah yield atau hasil. Ukuran ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah produk berkualitas bagus yang muncul dari proses produksi dibandingkan dengan jumlah produk yang masuk ke dalam proses produksi. Sebagai contoh,
Beberapa produk mikroelektronik sangat sensitif terhadap cacat, walaupun cacat tersebut sangat kecil, sehingga yield dari proses produksi yang panjang akan sangat rendah, misalnya 40%. Hal lain yang perlu diperhatikan misalnya scrap ketika proses pemotongan melingkar dari material suatu lempengan baja. Scrap tersebut banyak tetapi tetap tak bisa dihindarkan, sehingga konsep dari yield berarti memasukkan rugi-rugi yang disebabkan alam, limbah, atau dapat dihindari. Scrap tidak dapat dielakkan, cacat atau kesalahan yang tergabung menjadi satu. Dari semua hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas suatu sistem. Dapat diambil kesimpulan, ukuran efisiensi adalah output dibagi dengan input. Perbedaan hanya terletak pada bagaimana output dan input tersebut diukur. Selanjutnya adalah kapasitas dan perencanaan. Aspek lain yang sangat berhubungan erat dengan kapasitas adalah scheduling. Scheduling yang buruk bisa berakibat timbulnya masalah pada kapasitas, dan turunnya kapasitas bisa memicu timbulnya kesulitan pada masalah scheduling tersebut terus-menerus. Perencanaan kapasitas berkaitan erat dengan fungsi scheduling. Perbedaannya adalah kapasitas berorientasi pada pencapaian atau sumber daya produksi, sedangkan scheduling memperlihatkan pada waktu penggunaannya. Yang pertama adalah pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Masalah perencanaan kapasitas dalam jangka panjang berhubungan dengan pengembangan dan penciutan fasilitas utama yang digunakan dalam memproduksi output dari suatu perusahaan, sehingga hal tersebut digolongkan menjadi strategi jangka panjang, sedangkan perencanaan kapasitas jangka pendek lebih menitikberatkan pada taktik operasi dalam menjalankan produksi. Yang kedua adalah skala ekonomi dan cakupannya. Karakteristik untuk mendapatkan biaya unit yang rendah melalui penggunaan fasilitas yang lebih besar dinamakan skala ekonomi atau economies of scale. Pada intinya, manfaat ekonomi datang dari penyebaran biaya tetap yang dibutuhkan, yaitu tanah, administrasi, sales, fasilitas, dan beberapa faktor lainnya melalui bermacam produk dan jasa. Manajer sering tertarik terhadap konsep skala ekonomi ketika mengambil keputusan mengenai kapan memproduksi produk atau jasa baru, atau apakah tetap atau mengembangkan produk atau jasa. Tetapi hilangnya fokus dengan bertambahnya persyaratan untuk produksi yang baru ini akan merusak kekuatan berkompetisi dari suatu perusahaan. Manajer diharapkan akan menguji di mana manfaat ekonomi diharapkan akan muncul, misalnya kadang dari besarnya volume, kadang dating dari penggunaan teknologi yang biasanya digunakan, kadang malah dari ketersediaan kapasitas off-peak. Selanjutnya adalah penentuan kebutuhan kapasitas. Pada dasarnya, penentuan kebutuhan unit kapasitas, misalnya jam kerja karyawan atau mesin, yang diperlukan selama periode atau waktu tertentu, dibuat melalui perhitungan rasio permintaan terhadap kapasitas satu unit sumber daya. Jadi, bila 500 jam kerja karyawan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan selama
1 bulan dan seorang karyawan bekerja 160 jam per bulan, maka diperlukan karyawan 3.125 karyawan. Dalam praktek, bagaimanapun juga, sejumlah faktor-faktor tambahan harus dipertimbangkan dalam penggunaan kebutuhan kapasitas ini. Jumlah total jam sumber daya standar yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan akun X produk dengan N setiap jenis produk adalah sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan memproduksi setiap unit ditambah waktu untuk mempersiapkan setiap kumpulan. Jumlah sumber daya nyata yang dibutuhkan adalah jam sumber daya standar dibagi efisien dan produktivitas. Kita bisa lihat contoh persoalannya yang ada di modul manajemen operasi pertemuan 17. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit yang tidak ada di PowerPoint, yaitu taktik untuk menyesuaikan kapasitas. Yang pertama adalah mengubah staf yang ada atau menambah atau mengurangi jumlah karyawan. Yang kedua, menyesuaikan peralatan dan proses meliputi pembelian mesin tambahan atau menyewakan peralatan yang ada. Yang ketiga, memperbaiki metode untuk meningkatkan produksi. Yang keempat, mendesain ulang produk. Yang kelima, menambahkan fleksibilitas proses untuk memenuhi preferensi produk yang berubah secara lebih baik. Dan yang terakhir adalah menutup pabrik. Strategi dan pertimbangan kapasitas produksi. Menurut Richman, dalam membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi, manajer operasi harus mempertimbangkan 3 aspek, yaitu yang pertama, menentukan ukuran capacity quotients, yaitu strategi kapasitas yang pertama adalah menentukan ukuran kapasitas quotients. Kapasitas quotients digunakan untuk pengelolaan permintaan pada perusahaan karena permintaan perusahaan tidak menentu seperti permintaan yang meningkat ataupun menurun. Yang kedua adalah menentukan waktu dan ukuran ekspansi. Ekspansi atau peningkatan kapasitas dilakukan sebagai upaya mengantisipasi permintaan terhadap volume dan kapasitas produksi. Ekspansi merupakan tujuan strategi perusahaan untuk berkembang pada masa yang akan datang. Dalam melakukan ekspansi, perhitungan biaya ekspansi yang ditempuh merupakan strategi yang benar. Dalam strategi ekspansionis ini, maka perubahan senantiasa menerapkan strategi di mana kapasitas yang direncanakan naik secara bertahap, tidak sering dan selalu melebihi nilai permintaan. Sedangkan pada strategi wait and see, penambahan kapasitas dilakukan seiring dan sesuai dengan penambahan permintaan, sehingga penambahan kapasitas yang dilakukan sering dengan jumlah yang tidak besar. Selanjutnya adalah menghubungkan kapasitas dan keputusan operasional. Dalam melakukan perencanaan kapasitas, sebaiknya pihak perusahaan mempertimbangkan keputusan kapasitas dengan keputusan operasional lainnya yang berada pada perusahaan agar dijadikan bahan pertimbangan. Dan yang terakhir adalah prioritas pada persaingan. Perubahan keputusan yang memprioritaskan persaingan untuk dapat mempercepat pelayanan akan menyebabkan dibutuhkannya tingkat capacity quotients yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat dengan cepat merespon perubahan pada pasar dan mengantisipasi kenaikan permintaan yang tidak terduga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah
menonton video ini. Selamat malam.